Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala. Hati manusia, hati seorang mukmin, seorang muslim ya, kadang-kadang mengalami kelalaian, bahkan sering mengalaminya. Juga kadang-kadang mengalami lupa, sehingga dia butuh diingatkan, bahkan juga butuh untuk diperingatkan. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dalam surah Az-Zariyat ayat 55 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Wa dzakir," ingatkanlah, berikanlah tadzkir. Sesungguhnya zikra atau peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang mukmin ya. Hati manusia kadang lupa, kadang lalai, kadang juga tertekan sehingga dia tidak berani melakukan sesuatu yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala atau menghindari sesuatu yang merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Peringatan atau pengingat dari siapa saja ya. Dari seorang guru, dari seorang alim, dari seorang teman ya, yang mengingatkan kita tentang pentingnya istiqomah di atas Islam, yang mengingatkan kita tentang bahaya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan kemudian seseorang menjadi bersemangat untuk terus beramal saleh. Kemudian seseorang menjadi takut kembali untuk melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, atau dia akan termotivasi untuk melakukan amal-amal yang sunnah dan lain sebagainya. Jadi ayyuhal hadirun rahimakumullah taala, kehadiran kita di majelis ilmu di tempat ini atau di tempat-tempat yang lain ya, salah satunya adalah untuk mengingatkan diri kita masing-masing ya, tentang petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tentang petunjuk-petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh peringatan melalui ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang merupakan mau'izah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita juga butuh nasihat-nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau motivasi-motivasi dari beliau yang menyampaikan suatu amalan dengan fadilah-fadilahnya supaya kita terdorong kembali untuk beramal saleh, atau memperingatkan umat dari suatu perkara bahaya disertai dengan ancamannya sehingga jiwa ini menjadi takut kembali, takut melanggar larangan Allah, takut melanggar larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati kita sehingga mudah menerima perintah-perintahnya dan juga wujudkan pada diri kita khasyah, rasa takut kepada Allah, sehingga kita pun tidak berani melanggar larangan-larangannya. Amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, mari kita melanjutkan perjalanan kita membaca kitab Riyadhus Shalihin dalam pembahasan tentang perjalanan atau adab-adab berjalan atau perjalanan jauh alias safar ya. Nah, silakan dilihat di hadis nomor 965. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala kana an-nasu idha nazalu manzilan tafarraqu fi asy-syi'ab wal awdiyati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna tafarraqukum في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان فلم ينزلوا بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض رواه أبو داود بإسناد حسن. Hadis yang mulia ini diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang disebutkan dalam biografi para sahabat itu sahabiyun masyhur ya. Sahabat yang terkenal ya, sahabat yang terkenal, sehingga kita pun seharusnya terdorong untuk mengenal sosok ini, Abu
Sa'labah al-Khushani radhiyallahu taala anhu. Seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersiap-siap untuk pergi ke Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah untuk memberi pelajaran kepada orang-orang Yahudi. Kemudian beliau masuk Islam di waktu itu dan meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau disebutkan dalam sejarah, beliau itu wafat dalam keadaan bersujud dalam salatnya. Qubidha wa huwa sajidun. Beliau diambil rohnya dalam keadaan salat, dalam keadaan sujud. Sebuah perbuatan atau satu perbuatan yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai posisi yang terbaik antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud dalam ibadah salatnya. Annahu qala kana an-nasu idza nazalu manzilan tafaraqu fi asy-sya'bi wal awdiyati. Sahabat yang mulia ini, Abu Sa'labah al-Khushani radhiyallahu anhu, menceritakan tentang sesuatu yang dahulu dilakukan kaum muslimin ketika mereka bepergian jauh, kemudian ingin singgah mampir untuk istirahat, mengistirahatkan tubuh-tubuh mereka atau mengistirahatkan juga binatang-binatang tunggangan mereka. Idza nazalu manzilan tafarraqu, mereka ini berpencar-pencar, tidak berkumpul menjadi satu dalam satu tempat. Ada sebagian menyendiri misalnya atau berpencar-pencar, tidak berkumpul dalam satu tempat. Fi syi'abi wal awdiyati, ada yang berada di jalan-jalan yang ada di gunung tersebut ya, atau ada di aliran sungai atau lembah yang ada di gunung tersebut. Ya jelas mereka tidak menyatu dalam satu tempat tapi berpencar-pencar. Nabi SAW melihat pemandangan ini, kemudian beliau mengingatkan mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tafuruqakum fi hadhihi syi'abi wal awdiyati innama dzalikum minasyaitan. Sesungguhnya berpencarnya kalian dari satu dengan yang lain, menyendirinya sebagian kalian dari yang lain, tidak berkumpul, itu termasuk bisikan-bisikan syaitan, termasuk pengaruh syaitan pada kalian. Fi'luhu alaikum. Mendengar nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat kemudian langsung mengamalkan petunjuk beliau untuk berkumpul di satu tempat ketika mereka singgah di tempat tertentu. Falam yanzilu ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'dhum ila ba'din. Setelah itu para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in tidaklah mereka singgah di satu tempat untuk istirahat dalam safar mereka, kecuali sebagian mereka berkumpul dengan sebagian lain di satu tempat. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, seandainya ada satu kain ya yang dibentangkan, maka itu sudah cukup bagi mereka semua. Karena apa? Begitu dekatnya satu dengan lain ketika mereka singgah, mereka tidak berpencar-pencar. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala. Dalam hadis yang mulia ini kita bisa melihat salah satu sikap Nabi SAW yang langsung mengambil sikap yang tepat ketika melihat ada sesuatu yang tidak baik ya. Beliau menegur orang-orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik. Beliau tidak membiarkan para sahabat melakukan sesuatu yang membahayakan diri mereka ya. Ketika orang itu berpencar dari satu yang lain, bahkan mungkin ada yang menyendiri di satu tempat, di tempat singgahan tersebut, mungkin ada yang terancam bahaya binatang buas, atau mungkin membutuhkan sesuatu, atau mungkin terjatuh dan lain sebagainya. Sementara kawan-kawannya tidak tahu, atau mungkin ada juga musuh yang mengintai sehingga disergap ya. Jadi ada masalah-masalah yang besar ketika orang-orang yang sedang dalam perjalanan kemudian singgah itu mereka bersatu dalam satu tempat ya. Kalau ada yang kurang makan bisa diberi tambahan bagi yang memiliki bekal yang berlebih misalnya.
ada yang capek nanti bisa dipijeti ya, atau yang lain sebagainya. Jelas di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat suatu kemaslahatan. Kalau kalian itu singgah di suatu tempat, jangan berpencar-pencar, tapi hendaknya bersatu di satu tempat untuk kebaikan kalian, untuk keselamatan kalian, dan juga untuk kemaslahatan kalian bersama. Ayyuhal hadirun rahimakumullahu ta'ala. Al-Imam Nawawi rahimahullah menyampaikan bahwa disunahkannya bagi orang-orang yang bepergian bersama-sama, ketika mereka singgah hendaknya mereka berkumpul di satu tempat, tidak berpencar-pencar kecuali li hajatin, kecuali karena suatu hajat ya. Kenapa dia ke sana? Mungkin mau buang hajat, atau mau membeli sesuatu, atau melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali sendiri, untuk privasi atau yang lain sebagainya. Jadi sunnah di sini disebutkan bahwa hendaknya seseorang ketika mampir di satu tempat atau singgah di satu tempat bersama rombongan, hendaknya berkumpul di satu tempat. Nanti ketika mau bepergian juga akan mudah dia koordinasi siapa yang belum berkumpul. Tapi kalau berpencar-pencar akan susah ya, susah bagi pemimpin safar atau mungkin sopir atau yang lain sebagainya. Jadi ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala, dalam urusan dunia ini, dalam urusan dunia seperti safar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan pentingnya al-wahdah wal jamaah, persatuan ya. Berkumpul di satu tempat. Ketika berkumpul orang bisa berbicara, bisa ngobrol, mungkin bisa bercerita, sehingga kemaslahatan bagi rombongan tersebut itu akan terwujud dengan baik. Demikian juga keselamatannya, demikian juga kebaikan bersama. Syekh Salim Al-Hilali dalam kitabnya Bahjatun Nadhirin menyampaikan beberapa pelajaran dari hadis yang mulia ini ya. Kata beliau yang pertama, al-furqah kainatun bisababi wasawisi syaitan. Jadi perpecahan itu terjadi karena bisikan-bisikan syaitan. Syaitan membisiki kita, misalnya hendaknya engkau merasa cukup dengan dirimu sendiri, membisiki untuk tidak perlu bersandar dengan dalil, membisiki supaya melakukan hal-hal yang baru dalam agama, kemudian mengatakan ini bagus-bagus saja karena zikir dan lain sebagainya. Kemudian beliau menyampaikan, kalau berpencar-pencar atau tidak bersatu dalam urusan yang berhubungan dengan duniawi seperti ini, itu ada pengaruh syaitan di dalamnya, apalagi berpecah belah dalam urusan agama. Jelas pengaruh syaitan sangat tampak sekali, entah syaitan dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan kita semua itu bersatu padu di atas Al-Quran, di atas As-Sunnah, karena ini adalah sumber landasan utama dalam agama kita. Al-Quranul Karim, ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah ta'ala, Allah sudah menyampaikan bahwa dalam Al-Quran tidak ada iwajan, tidak ada yang bengkok-bengkok, semuanya lurus. Kalau seluruh petunjuk Al-Quran lurus, maka otomatis orang-orang yang mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Quranul Karim, dia akan lurus semua insyaAllah. Dia akan lurus dengan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidahnya lurus, karena apa? Sumbernya dari Al-Quranul Karim. Akhlaknya pun lurus. Ibadah-ibadah juga demikian. Demikian juga apabila seseorang itu berpegang teguh dengan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun ada di jalan yang lurus. Dia mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, kemudian berjumpa dengan orang lain dari negeri asing yang mungkin tidak pernah dia dengar, tapi ternyata ibadahnya sama.
Berarti apa? Sunnah itu akan menyatukan. Petunjuk Nabi SAW itu akan menyatukan kaum muslimin dari berbagai suku, dari berbagai negara yang berlainan. Ketika kumpul di satu tempat di Arafah misalnya, atau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ternyata ibadah mereka sama, akhlak mereka sama, wirid-wirid mereka sama. Karena apa? Sumbernya sama. Kapan perpecahan itu timbul? Kalau ada orang mengadakan hal baru dalam agama. Daerah sini melakukan sesuatu yang baru dalam agama, daerah lain melakukan hal yang lain, daerah ketiga melakukan yang lain. Akhirnya kumpul. Ketika mereka kumpul, kok kita beda ya? Ada yang beda dalam zikirnya, dalam hitungannya, dalam tata caranya, dalam syarat-syaratnya misalnya ya. Walaupun kelihatannya mereka bersatu, tapi hakikatnya berpecah belah ya. Kenapa? Ibadah mereka berbeda-beda, zikirnya berbeda-beda, ibadahnya ternyata ada perbedaan juga. Gara-gara apa? Karena masing-masing melakukan inovasi dalam ibadah-ibadah yang sebenarnya tidak memiliki hak untuk itu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupi kita ya. Nabi SAW juga sudah menjelaskan tata cara ibadah, waktunya, tempatnya, apalagi syarat-syaratnya, hitungannya dan lain sebagainya. Semua sudah dijelaskan oleh Nabi SAW. Apabila seseorang melakukannya, maka dia akan merealisasikan syahadat Muhammad Rasulullah, dan juga ini akan menyatukan hati kaum muslimin ya. Menyatukan hati kaum muslimin. Fa inna tafarruqa fi umuri din bal fi a'zami sya'irihi al-'amaliyyati wa hiya al-'aqidah wa 'ala syara'ihi al-'amali wa hiya as-salah min a'zami kaidi syaitan. Jadi berpecah belah dalam urusan agama yang paling utama adalah dalam masalah akidah ya. Orang punya akidah macam-macam ya. Ada yang mengatakan Allah itu di mana-mana misalnya, ada yang mengatakan Allah itu menyatu dengan manusia ya. Ini suatu akidah yang tidak mungkin ya. Bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala itu bisa menyatu pada makhluknya? Tidak mungkin. Al-Khaliq jelas tidak akan pernah sama dengan makhluk-makhluknya. Demikian juga al-makhluk tidak akan pernah sama dengan Khaliqnya. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa di antara syiar agama Islam yang penting adalah salat ya. Orang-orang berpecah belah di sini ya. Ada orang yang salatnya pengennya di belakang gitu ya. Alasnya apa? Biar lebih khusyuk. Atau di belakang tiang atau di tempat sesuatu ya. Saya pengennya di sini saja kok. Pak, monggo Pak maju ke depan. Soft masih kosong, tapi orang mencari tempat-tempat tersendiri dalam sholat-sholatnya ketika dia sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat sunnah silahkan ya, orang mencari tempat sendiri-sendiri, tapi yang jelas sholat sunnah lebih baik diamalkan di rumah-rumah ya. Tapi untuk sholat jamaah sudah ada ketentuan dari Nabi SAW ya. Shaf diratakan, shaf dirapatkan, shaf yang paling depan dipenuhi terlebih dahulu, dan hendaknya seseorang tidak menyendiri dalam sholatnya ya, dalam barisannya, berada di belakang tersendiri atau mungkin berada di luar, pengen lebih kena angin misalnya, atau mencari yang dekat dengan AC misalnya, atau yang lain sebagainya. Inilah perpecahan sebenarnya. Nabi kita SAW menginginkan para kaum muslimin supaya sholat dengan pimpinan satu orang ya. Kemudian masing-masing mengikuti gerakan-gerakan imam. Imam diadakan untuk diikuti. Ketika imam itu rukuk, sujud ya sujud. Seseorang tidak boleh menyelisihi imam ya, tidak boleh mendahului, juga tidak boleh ngereni ya. Ngereni bahasa Indonesianya apa?
mengakhiri ya, nggak bisa ya. Kenapa Pak ada? Mendahului nggak boleh disi, nggak boleh membarengi, nggak boleh ngereni ya. Bahasa Jawa, masya Allah ya. Nah terus apa? Mutabaah ya. Ketika imam melakukan sesuatu selesai, kemudian orang mengikuti selanjutnya secara langsung. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Jadi dalam masalah perkara-perkara kebiasaan atau hal yang berhubungan dengan dunia, Nabi SAW memperingatkan kita agar jangan berpencar-pencar, jangan berpecah belah, apalagi dalam urusan agama. Nah biasanya setiap orang itu akan mengatakan kami berpegangan dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Semua orang akan seperti itu. Semua orang akan seperti itu, setiap golongan akan seperti itu. Nah apa yang membuat orang itu kemudian selamat dan lurus dalam memahami agama ya? Kita bisa mengambil pelajaran dari surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ihdinas siratal mustaqim, untuk memohonkan kepada Allah hidayah atau memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus di apa? Islam. Al-Qur'an. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu jalannya orang-orang yang Allah taala beri kenikmatan kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Jadi kita butuh petunjuk dari Allah, butuh petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga butuh apa? Keteladanan dari orang-orang baik dari kaum muslimin. Dan generasi terbaik itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka hendaknya seseorang memahami nas-nas Al-Qur'an, memahami teks-teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui apa yang dipahami para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka orang-orang yang langsung mendengar penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang ketakwaannya paling tinggi, orang-orang yang paling bersemangat dalam beramal saleh, semangat dalam berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga mereka sangat sedih sekali apabila tidak bisa berlomba dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala juga sudah memuji mereka. Memuji mereka yang artinya ketika Allah memuji seseorang berarti memuji amalnya ketika masih hidup dan ketika sudah meninggal. Memuji zahir dan batinnya. Allah taala memuji para sahabat. Allah Subhanahu wa taala menyanjung mereka, demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Mereka ini orang-orang baik ketika mereka hidup. Mereka ini orang-orang baik yang zahir batinnya juga baik. Tidak mungkin mereka ini menjadi orang-orang jelek sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirin rahimakumullahu taala. Dahulu golongan pertama yang menyimpang dari as-siratal mustaqim adalah golongan Khawarij. Dari kata kharaja yaitu keluar ya. Keluar dengan sangat kuat ya. Tapi mereka masih muslimin, bukan orang-orang yang murtad ya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat kalau kalian ketemu perangi mereka. Nah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah datang untuk berdebat dengan mereka. Minta izin kepada para sahabat untuk datang menemui orang-orang Khawarij, mengingatkan mereka, menyadarkan mereka ya. Dan ketika beliau datang kepada mereka, beliau mengatakan bahwa saya datang dari sisi
para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Al-Qur'an turun kepada mereka. Dari sisi menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sepupu beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, dan saya tidak melihat satupun dari mereka bersama kalian. Walaysa fikum minhum ahadun. Tidak ada satu sahabat pun, sahabat Nabi pun ya, yang bersama kalian, yang mendukung kalian atau menyetujui kalian ya. Ini salah satu hal yang dijadikan pelajaran oleh para ulama ya, pentingnya kaum muslimin berkaca atau bercermin dengan keterangan-keterangan para sahabat dalam urusan-urusan agama ya. Dan alhamdulillah ya, ucapan-ucapan mereka, pernyataan mereka, keyakinan mereka itu terbukukan ya. Ada dalam kitab-kitab ulama Islam yang bersanad ya. Sehingga kita bisa melihat ucapan sahabat Abu Bakar misalnya, atau Umar bin Khattab, atau Utsman bin Affan, atau Ali bin Abi Thalib dalam buku-buku karya ulama yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, yang bisa dipastikan bahwa mereka orang-orang yang pernah mengatakan bahwa ucapan-ucapan ini pernah diucapkan oleh mereka. Ayyuhal hadirin rahimakumullah ta'ala. Jadi kembali bahwa Al-Quran Sunnah ini suatu pegangan yang penting sekali yang bisa menyatukan kaum muslimin. Dan unsur ketiga yang penting yang tidak boleh dilupakan adalah hendaknya setiap kaum muslimin mengacu pemahaman mereka, mengacu kepada pemahaman mereka, menjadikan pemahaman mereka dan pandangan-pandangan mereka sebagai referensi dalam memahami agama Islam. Kemudian Syekh Salih mengatakan, wal murad ma'a rufqah daf'u ma ya'ridu fi safari wal i'anati ala nawaibihi. Kenapa Nabi SAW itu memerintahkan para sahabat untuk bersatu atau berkumpul di satu tempat, supaya bisa menolak hal-hal yang mungkin muncul dalam safar ya, atau juga bisa membantu dalam urusan-urusan yang membutuhkan bantuan orang lain ya. Seseorang tidak memiliki sesuatu ya, atau ternyata bekalnya kurang ya, ada sesuatu yang terlupakan ya, kemudian kawannya pun bisa membantunya dengan cepat. Karena apa? Mereka berada dalam lokasi yang sama, dalam tempat yang sama dan berdekatan. Sementara ketika orang itu berpecah belah atau berpencar-pencar, kemaslahan tersebut tidak bisa tercapai. Kemudian kata Syekh Hafizullah Ta'ala, dalam hadis yang mulia ini bisa kita ambil pelajaran bahwa syariat Islam itu begitu semangat dalam memerintahkan umat supaya bersatu dalam jasmani mereka, karena persatuan jasmani ini memiliki peran penting dalam mempersatukan hati dan juga menunjukkan kekuatan yang besar ya. Seperti salat Idul Adha, Idul Fitri, di situ tampak persatuan kaum muslimin ya. Ketika dilakukan di tanah lapang kan tampak sekali betapa banyaknya jumlah kaum muslimin. Ini sesuatu yang akan menakutkan orang-orang yang benci kepada Islam dan kaum muslimin. Demikian juga salat Jumat ya, atau persatuan-persatuan lain seperti yang ada di ibadah haji. Betapa banyaknya kaum muslimin, mereka menyeru satu Tuhan, mereka mengenakan satu pakaian ya. Ini adalah bentuk-bentuk hal yang bisa mendorong kaum muslimin bersatu dengan kaum muslimin yang lain, walaupun mereka ini berbeda negara, berbeda jenis kulit dan lain sebagainya. Lianna dzalika ad'a lil wahdati wa idharil quwwah. Karena persatuan jasad ini, persatuan jasmani, orang-orang berkumpul, ini akan memudahkan orang bersatu dan menambahkan kekuatan yang lebih besar. Dalam hadis yang mulia ini juga ada penjelasan betapa cepatnya
reaksi para sahabat radhiyallahu anhu juma'in untuk mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk menghindari apa yang dilarang oleh beliau atau apa yang diperingatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka berpencar-pencar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka bahwa itu ada pengaruh-pengaruh syaitan, ya. Maka mereka kemudian tidaklah singgah di satu tempat kecuali mereka menyatu di satu titik, ya. Bayanu sur'at istijabati sahabati, penjelasan tentang betapa cepatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk beliau. Li'anna fihi izzatahum wa hayatahum wa karamatahum, sebab ketika seseorang itu memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ ada izzah mereka, ada kemuliaan mereka, ada juga kehidupan bagi mereka, kehidupan hati mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim memerintahkan kita semua untuk istijabah kepada Allah dan Rasulnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil kita, yang di situ ada kehidupan bagi kita. Nah, dahulu ada seorang sahabat yang sedang salat sunnah, ya, Abu Sa'id al-Mu'alla. Dipanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak langsung memenuhi panggilan tersebut. Lalu datanglah Abu Sa'id al-Mu'alla mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi saya sedang salat." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sahabat yang mulia ini dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kalian, di situ ada sesuatu yang akan menghidupkan kalian, ya. Nah, perintah Allah, perintah Rasul itu akan menghidupkan kita semua. Kehidupan hakiki, ya. Seorang manusia ketika dilahirkan oleh ibunya dia hidup. Tapi kehidupannya butuh apa? Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti mendapatkan kehidupan yang betul-betul hakiki. Jiwa raganya hidup secara bersamaan, ya. Matanya bisa memandang dan bisa memandang kepada hal-hal yang baik. Telinganya bisa mendengar dan menyukai untuk mendengar kebaikan-kebaikan. Kakinya sehat, bisa melangkah dan suka melangkahkan kakinya menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang-orang munafikin yang Allah sebut sebagai orang-orang yang bisu, orang-orang yang tuli, orang-orang yang buta. Padahal mereka sehat-sehat saja, ya. Kenapa? Karena fungsi-fungsi dari indera itu tidak mereka pergunakan dengan baik, ya. Lisannya mereka ucapkan, mereka pergunakan untuk mengucapkan hal-hal yang kemunafikan, ya. Kemudian mata mereka tutup dari hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telinga mereka pun mereka tutup dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam surah Muhammad ketika mereka berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai mengucapkan kalimat-kalimatnya, mereka bertanya kepada para sahabat, "Madza qala anifa?" Tadi Muhammad bicara apa, ya? Tadi Muhammad bicara apa? Allah Ta'ala tutupi hati mereka untuk bisa menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka orang Arab, ya, mendapatkan kemuliaan bisa mendengar ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung, tapi Allah tutupi hati mereka. Padahal tidak ada yang salah dengan telinga mereka, ya, sehat-sehat saja maksud saya. Jadi ayyuhal hadirin rahimakumullah taala, orang yang bahagia adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti ketaatan kepadanya, untuk taat kepadanya, untuk mengikuti apa yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala.
Dan para sahabat adalah orang-orang yang sangat beruntung, ya. Beruntung mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa sholat di belakang beliau sekian ribu rakaat, ya. Berjihad bersama beliau, bersedekah, membela Islam dan amal-amal ibadah besar lainnya. Saya kira ini ayyuhal hadirun yang dibahas pada kesempatan malam hari ini di malam Jumat, malam yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita ketahui, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita kecintaan kepadanya dan juga kecintaan kepada hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada cinta Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.